Patrick Kluivert resmi dipecat dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Era emas yang berakhir dengan luka. Kita dari pemain gue bingung kalau mau disalahin siapa. Mungkin kalau lawan Arab Saudi kita bisa bilang Waklok atau Yakob gitu kan. Cuman ya di sini enggak, bos. Pemain udah menjalankan fungsinya, skemanya aja enggak jalan, sistemnya aja enggak jalan. Harus gue bilang kayak gitu. Ya pelatih mediocre, that's it. Yang udah dibekalin skuad mewah, yang udah dibekalin chemistry, yang udah dibekalin fundamental bagus dan gagal. Nah, pertama kita bahas dulu lah sejak pemecatan STY ya. Gue sama sekali bukan quote and quote pemuja gitu ya atau penyembah STY, enggak. Dan STY di pertandingan lawan China memang kurang gitu, memang membuat beberapa kesalahan taktikal lah atau line up gitu loh. Tapi ya di sisi yang lain dengan grup yang segitu beratnya dia masih bisa menang lawan Arab Saudi gitu kan. Nah, pembela PK ini Patrick Kluivert ini selalu bilang, wah pakai gua 3 pertandingan 6 poin. Ya, 2-nya didapat dari lawan paling lemah di grup itu gitu. Satunya dibantai. Yang mana di round 5 pasti akan lebih berat lagi, dan ya memang lawannya Irak sama Arab Saudi kan. Nah, dipecat lah dia waktu itu. Dan gue juga bingung pundit-pundit yang belain Patrick Kluivert mati-matian cuma dengan alasan 2 kali kemenangan. 2 kali kemenangan itu didapat dari Bahrain dan Cina gitu. Itu kalau masih bilang, oh ini harus dipertahankan tim pelatih yang terbaik. Mana yang terbaiknya itu apa gitu? Ini kan pelatih emergency nih, yang dipercaya bisa nih. Ya kalau kayak gitu, kalau emang berpikir jangka panjang ya pertahankan STY lah berarti. Saudara, usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyampaikan kekecewaannya atas kekalahan skuad Garuda dari Timnas Irak. Kluivert mengatakan skuad Garuda tampil jauh lebih baik saat menghadapi Timnas Irak. Meski menelan kekalahan 1-0 dari Irak, Kluivert apresiasi semangat dan daya juang pemain Timnas. Kata-kata itu menggetarkan ruang. Tak ada yang bersorak, tak ada yang bertepuk tangan. Hanya kesunyian panjang yang menelan udara. Seolah semua orang belum siap menerima bahwa era Kluivert benar-benar berakhir. Akhir dari harapan besar. Patrick Kluivert datang ke Indonesia dengan sambutan luar biasa pada awal 2025. Sosok legenda Belanda itu disebut sebagai proyek besar PSSI untuk membawa tim Garuda naik ke level Asia bahkan dunia. Debutnya gemilang. Indonesia tampil agresif di laga uji coba FIFA Matchday melawan Lebanon dan Bahrain, mencetak gol-gol indah lewat skema cepat yang mengingatkan pada gaya total football. Para penggemar pun menaruh harapan setinggi langit. Namun perjalanan manis itu tak bertahan lama. Memasuki round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Punya pertanyaan, Pak Andi, menurut Anda kenapa sih netizen itu sampai marah sekali sehingga muncul tagar Kluivert out? Karena harapan akumulasi atau gara-gara kemarin doang? Nah, ini dari dulu Indonesia punya mimpi masuk dalam Piala Dunia. Bahkan dulu saya masih zaman Menpora dulu, PSSI menginginkan supaya bagaimana caranya bisa jadi tuan rumah Piala Dunia. Oke. Karena dengan tuan rumah Piala Dunia otomatis lolos. Saya bilang waktu itu lebih terhormat kita masuk Piala Dunia karena kita memenangkan pertandingan kualifikasi menuju Piala Dunia. Oke. Nah, tapi itu adalah usaha zaman itu. Mimpi kita bagaimana ikut Piala Dunia. Masa sih ketemu 11 orang pemain yang dari 280 juta, itu kan pikiran orang semua gitu. Tapi Cina juga 1,4 miliar juga susah untuk tapi saya kasih informasi, Bang Andi. Jadi Ketua Umum PSSI itu sudah dipanggil oleh Menpora untuk mengevaluasi pertandingan kemarin. Dan Menpora setuju. Today I had a call with Emil. He had a MRI, and he confirmed me that unfortunately he can't join the 4th round against Saudi Arabia and Iraq. It's a big blow because from my point of view, he was goalkeeping on a very good level with Cremonese, of course, and also with us the latest matches. Ya, ungkap sumber itu. Di sisi lain, beberapa pemain naturalisasi seperti Mauro Zylstra dan Rafael Struijk
justru masih mendukung sang pelatih. Mereka merasa Kluivert membawa sistem yang jelas, hanya saja waktu adaptasi terlalu pendek. Perpecahan kecil itu akhirnya membesar setelah kekalahan di Riyadh 2 pekan lalu. Dalam rekaman yang bocor ke media sosial, tampak Kluivert meninggalkan lapangan lebih dulu, sementara para pemain saling berteriak di ruang ganti. Kemarahan publik dan tekanan dari PSSI. Kekalahan itu menyalakan api di jagat maya. Tagar #KluivertOut menjadi trending topik di X, Twitter selama 3 hari berturut-turut. Ribuan supporter menuntut perubahan. Banyak yang kecewa karena timnas dianggap kehilangan roh juang khas Indonesia. Mental Garuda tak pernah menyerah yang dulu menjadi identitas tim. Ketika tekanan publik semakin tinggi, PSSI tak punya banyak pilihan. Dewan Eksekutif PSSI menggelar rapat darurat di Jakarta pada 10 Oktober 2025. Dalam rapat yang berlangsung hampir 5 jam itu, mayoritas anggota Ekseko sepakat untuk memberhentikan Patrick Kluivert. Ini keputusan sulit, tapi kami harus realistis. Tim butuh suasana baru, kata Arya Sinulinga kepada media. Kabar pemecatan ini langsung menyebar cepat. Media Belanda The Telegraph menulis, Kluivert's Asian Dream ends abruptly. Sementara portal berita sepak bola Asia, Goal Asia, menyebutnya sebagai akhir dari proyek ambisius yang gagal karena ego dan tekanan politik. Reaksi Kluivert, saya tidak menyesal pernah melatih Indonesia. Hanya beberapa jam setelah pengumuman resmi PSSI, Kluivert muncul dalam sesi wawancara eksklusif di Hotel Fairmont, tempat ia menginap selama berada di Jakarta. Dengan mata yang tampak lelah namun tetap tenang, ia memberikan pernyataan terakhirnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Saya datang ke sini dengan cinta dan keyakinan besar. Saya tahu Indonesia punya talenta yang luar biasa. Tapi sepak bola bukan hanya tentang taktik, melainkan juga tentang waktu dan kepercayaan, katanya pelan. Ketika ditanya apakah ia merasa kecewa, Kluivert hanya menggeleng. Tidak, saya tidak menyesal. Saya melihat masa depan cerah untuk tim ini. Hanya saja mungkin bukan saya yang memimpinnya. Pernyataannya memantik simpati banyak orang. Beberapa penggemar bahkan mengirim karangan bunga bertuliskan, "Terima kasih Kluivert, kami pernah bermimpi bersamamu," ke halaman hotel tempat ia menginap. Dari harapan kekacauan, Kluivert sebenarnya bukan pelatih asing pertama yang gagal bertahan lama di Indonesia. Sebelumnya, nama-nama seperti Luis Milla,